Halo, selamat sore. Bertemu lagi dengan kita di podcast Explore Gunung Gede. Kali ini kita akan sedikit berbicara atau sedikit menggali informasi terkait dengan evakuasi di Gunung Gede Pangrango. Yang memang pada saat itu kita ada cerita terkait dengan masalah evakuasi botol kosong di kawah. Nah kebetulan kali ini kita kedatangan seorang narasumber local people sekaligus volunteer di Gunung Gede Pangrango yaitu di volunteer GPO. Ada Kang Den. Halo Kang Den. Halo juga. Oke, sehat Kang Den ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Walaupun mungkin sekarang dengan cuaca yang seperti ini kita ketahui kondisi kesehatan lumayan agak ini, tapi alhamdulillah Kang Den sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, Kang Den, Yep. sebelum maju ke cerita bisa perkenalkan terlebih dahulu namanya atau Kang Den tuh backgroundnya itu seperti apa gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas Yanden, saya lokal people Gunung Putri. Itu kampung tertinggi di daerah Cianjur. Itu persis di bawah kaki Gunung Gede Pangrango ya. Kebetulan saya lokal, kebetulan saya masuk di volunteer Gede Pangrango. Volunteer Gede Pangrango. Yang GVO, GPO. operasional. Oke. Ya mungkin kenal saya dari cukup sekian, Kang Den. Kalau cukup sekian berarti langsung ditutup. Oke. Oke, terima kasih Kang Den. Kang Den, saya ingin meminta informasi atau sedikit menggali informasi. Dulu tuh saya sempat dengar bahwa ada evakuasi botol kosong ya, Kang Den. Ya. Dan kebetulan Kang Den pada saat itu ikut evakuasi juga ya. Bisa diceritakan nggak sih Kang Den, gimana sih ceritanya sebenarnya? Itu udah lama banget ya. Udah lama ya? Tapi ya mungkin masih terekam di otak saya. Oke lah kita cerita ya. Ya awal mulanya sih menemukan botol kosong itu kita tuh lagi ada kegiatan ya. Waktu itu tuh kita dari 3 volunteer kita diminta untuk nemenin orang penelitian dari Rusia tentang kronologi. Dia neliti bebatuan hasil letusan dari tahun berapa. Oke. Kita kalau nggak salah itu dari 3 pintu masuk volunteernya. Kalau volunteer di Gunung Gede tuh yang 3 ini apa aja berarti Kang Den? Yang ikut serta waktu itu, Ya. itu ada dari, ya kebetulan saya sendiri dari volunteer Gede Pangrango Operation atau GVO, yang kedua dari Montana, ketiga dari VAL. Dari PAL. Ya itulah kita hasil ini kita ngumpul di Cibodas, akhirnya ada satu buah ya mungkin pekerjaan ya. Ya. Ya untuk mendampingi si orang Rusia itu untuk yaitu orang-orang penelitian lah, masalah batu dan segala macam, Ya. letusan ini berapa. Ya akhirnya kita waktu itu kontrak kerjasama tuh selama 5 hari ya. 5 hari. 5 hari. Kita berangkat hari Senin. Hari Senin kita berangkat tuh packing Cibodas kita berangkat akhirnya dengan 3 tim volunteer itu kita berangkat. Ya mungkin sampai Kandang Badak ya. Kandang Badak tuh sekitar udah jam 5 sore. Berarti itu naiknya lewat jalur Cibodas. Cibodas gitu. Oke. Dari jam 5 sore kita memutuskan karena kita fokus ke si buruan kawah. Iya. Itu kita percis di pinggir kawahnya, kita camp situ. Karena penelitian emang di kawah situ. Oh, oke. Tapi sebelum jauh di sana Kang Den. Tadi kan penelitian ya? Kan untuk area kawah ini berarti tidak bisa sembarang orang naik berarti ya? Iya, betul sekali. Karena menurut informasi kalau nggak salah itu masuk zona inti kalau nggak salah. Benar sekali. Oke. Ada pengecualian kalau emang untuk ya kayak tadi penelitian segala macam itu bisa mengadakan izin khusus langsung ke melayangkan izin ke kementerian atau ke balai. Ya. Nah kita juga itu dia udah menempuh si orang Rusia dan segala macam. Ya alhamdulillah bisa lah kita dapat izin. Ya akhirnya kita berangkat lah. Kita ke sana karena emang misinya tuh emang di kawah gedenya ya. Ya. Karena emang ngejar batu letusannya itu. Oke, ya udah singkat cerita, udahlah kita jalan sampai Kandang Badak segala macam. Itu nyampe jam 5 kita putusin ada salah satu teman volunteer tapi kita nggak sebutin namanya ya. Udah ngedon. Ya mungkin dari situ udah mulai ada tanda-tanda yang ngeganjel ya. Kurang enak berarti ya. Ya, tapi kita nggak kalau di alam kita berusaha ya udah konsisten. Profesional berarti. Yoi, teman kita udah ngedrop, Oke. ya udahlah. Ya hampir akhirnya adalah salah satu masih volunteer Gede Pangrango juga. Kebetulan kakak saya pribadi namanya Isan. Badannya kecil, tapi kalau untuk powernya emang oke. Waktu itu ada salah satu volunteer lain ya udah ngedrop. Ya udahlah akhirnya dari situ ada apa nih? Hari pertama udah ada kayak gini. Iya. Ya udah kata kakak saya udah lanjut gas katanya. Nyampe dia bawa 2 keril. Blokir. Akhirnya kan biasa kayak keril gendong. Iya. Dia akhirnya nyampe nyari kayu, dia pikul.
Jadi asalnya digendong, Hmm. standarisasi digendong berarti langsung dipikul. Ya awalnya dari jadi pendaki. Oke. Begitu ada salah satu kawan yang ngedrop, jadi tukang kuli. Oke. Ya karena dia mikul kan 2 kali. Iya. Ya, itu lucu sih. Dari situ kita udah mulai mengamati apa aja ya. Udah jalan, akhirnya sampailah ke apa namanya? Buruan Kawah. Buruan kawah. Itu namanya Lebak Saat. Posisinya Lebak Saat. Udah kita pasang camp dan segala macam. Ya akhirnya di situ udah banyak kejadian-kejadian yang ya janggal lah. Iya. Dari apa dapat tiba-tiba teman yang tadi kita obrolin dari ini tiba-tiba sakit. Sakit di atas tuh parah, nyampe sudah tidak ada pergerakan. Udah suka cerita hari kedua udah itu bukan sembuh, malah lebih parah. Si temennya yang tadi. Nyampe kita kan kalau di kawah itu kan sumber mata air itu kan jauh. Iya. Karena daerah situ kalau emang kita tidak tahu itu kan aliran belerang semuanya. Berarti Iya. kalau secara kualitas airnya berarti nggak tawar murni berarti ya? Atau biasanya kan kalau campur belerang tuh agak asem kayak gitu. Berarti Iya. itu yang diambil sama rekan-rekan berarti. Ya justru kita kan menghindar. Iya. Ketika kita minum air kayak gitu, ya lama kelamaan salah juga. Oh iya. Ya akhirnya ya mengandung itu dia ada rasa asam dan agak sedikit kesat. Ya akhirnya kita mutusin kan, setiap hari itu 1 hari itu 2 kali kalau ngambil air ke kandang badak. Iya. Berhubung temen satu itu sakit, ya udah mau tidak mau kita lagi. Udah gitu udah jalan lah. Hari ketiga kita ngambil batu keliling-keliling segala macam. Yang lucunya kan biasanya habis naik gunung turun-turun kan. Iya. Kita malah menderita. Ini kenapa lagi ini? Apalagi warisan tadi yang Iya. harus penting ya. Yang lucunya enggak, kalau itu mah emang udah ini ya. Oh iya. Enggak, pas kita jalan udah beberapa jam pulang kita gendong kiri lagi. Ya. Jadi seorang Rusia tuh emang ya lucu juga sih kalau menurut gua sih ya. Batu di bawah turun. Oke. Jadi setiap dia berangkat eksplor ya di kawah tuh dia dapat satu gumpalan batu lumayan Pak. Satu gumpalan batu itu dan dibungkus-bungkus tuh itu bisa nyampe 15-10 kilo. Bayangin satu orang harus bawa 2 atau 3. Lumayan juga kan Pak? 30 kilo. Ya udah pokoknya itu di camp kita tuh di Lebak Saat tuh itu udah ngumpul batu. Kirain saya tuh Pak. Lucunya batu tuh Jangan panggil Bapak. ya sama Masih aja. muda. Oh iya. Kirain saya tuh cuman untuk dia amati apa gimana, udah selesai hari itu Ya. ditaruh lagi. Ternyata itu dibawa pulang. Untuk dibawa ke negara dia mau Diteliti berarti ya. ya oke lah kalau itu. Dia bilang gimana lagi kan perjalanan kita ya. Ya. Udah sesuatu. Besoknya hari terakhir singkat cerita ya hari kelima kita udah kan hari kelima jam 9 Jam 9. habis makan nih kita bercanda dulu. Ya. Karena kakak saya kan emang orangnya polos banget. Ya dia kan udah nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Ya. Tiba-tiba harus ngadapi orang Rusia. Yang dia bisa cuman Mister, sleep sugar. Sleep sugar tuh. Tidur manis menurut dia katanya. Oke. Sleep kan tidur, Oh iya. sugar gula. Jadi tidur manis Tidur dia. lagi. Ya udah kata orang Rusia tuh cuman bisa senyum sambil nunduk kepala. Dia bilang gitu. Ya udah pokoknya itu udah mulai kocak udah segala macam. Tiba-tiba aku bikin teh lah. Ya. Nongkrong di dekat lembahan. Namanya tuh Buruan Kawah. Buruan Tuh. kawah. Radius sekitar enggak sekilo sih 500 meter ke kawahnya. Aku bikin kopi. Nah sama macam di situ udah bikin kopi. Nah orang Rusianya tuh ada laki-laki si Jackson sama William jalan ke atas. Pas ke kawah Ratu. Hari akhir ini cerita hari akhir ya. Dia jalan, tiba-tiba kan saya minum kopi, tiba-tiba teriak-teriak di atas tuh. Selang setengah jam ya. Dia jalan, tiba-tiba teriak. Den, come here. Ada seorang teriak di atas tuh. Dia beberapa kali kan nyawa, Den, come here. Ya udahlah, kira aku tuh ada, kan 2 orang. Ya. Yang aku lihat tuh cuma 1 orang. Kemana 1 orang lagi? Kan ada yang penerjemah bahasanya orang Bandung. Kata dia, Den, dia manggil lu terus. Iya, tapi mau ngapain bang? Ya nggak tahu lah. Lu mungkin suruh bagang ke batu lagi. Ya Allah, dia bilang, ini batu udah numpuk masih mau gua angkut. Ya. Tapi ya kita dengan komit pekerjaan, Oke. ya wes kita samperin. Tiba-tiba, dengan muka dia tuh tegang. Kalau orang luar tuh kan kalau ketika nemu kaget dan segala macam tuh mukanya merah. Ya. Dan tiba-tiba kayak kalau bahasa kita, kenapa Mister? Kami. Udah dia tiba-tiba nunjuk Ya. ke itu kan di pinggir kawah sekitar radius kawah besar ya, kawah Ratu itu 700 sampai 800 meter. Dia kan ada batu besar
di pinggirnya batu besar, tiba-tiba dia nunjuk. Nah kenapa? Dia bilang, udah aku cek, tiba-tiba ya itulah kita nemuin botol kosong. Botol kosong itu istilahnya kalau di bahasanya volunteer Gunung Gede itu mayat berarti. Ya, mayat. Tapi itu sudah ada kerangka. Oh, sudah kerangka. Sudah kerangka, cuman ada sebelah masih ada kulitnya. Oke. Ya mungkin sebelahnya udah kerangka, tapi udah tidak ada bau, tidak apa, udah nggak ada. Tapi itu si mayatnya itu apakah memang pendaki atau kayak gimana tuh? Kalau sampai saat ini, walaupun kita teliti dan kita selidiki, itu tidak ada jejak-jejak untuk menunjukkan pendaki. Berarti warga lokal atau pemburu atau kayak gimana? Atau yang jarang? Ya itu masih tanda tanya ya di antara pemburu, warga lokal. Tapi kalau warga lokal setidaknya pasti ada informasi warganya hilang. Kalau pemburu, kalau lokal juga ya pasti ada yang nyari juga kan. Kalau ini itu selama itu kan tidak ada yang nyari. Ada kemungkinan ODGJ atau orang jarang dari luar Gunung Putri. Yang soalnya tanpa laporan. Ya, soalnya kita susurin semua radius kilo itu tidak menemukan identitas. Dan mungkin pas dia meninggal, dia mencari perlindungan karena dia udah hipo. Karena posisinya batu besar, jadi dia tuh di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Posisinya kayak tiduran. Ya akhirnya yaudahlah. Oke, kita tutup. Ya udah Mister, comeback ya. Aku kan balik. Udah gitu. Tapi udah perjanjian nih. Masalahnya kan kalau kita nemuin si botol kosong dan kita tahu titik koordinatnya, otomatis kita lagi dong yang berangkat. Ya. Iya kan? Karena kewajiban dari volunteer kayak gitu. Mohon maaf, kalau kemarin kan naik Bapak tuh ada job desk. Ya. Kalau sekarang kembali ke volunteernya, Pak ada botol kosong. Nah kan ngomong gitu ya. Ya oke, kita sambil bercanda kan ngobrol. Ya. Udah Mister, ya kita ngomong kalau bahasa kita mah sampai bawah. Jangan dibilang dulu kita nemuin botol kosong. Yaudahlah kita ngobrol sama yang orang Bandungnya, yang orang intinya juga. Kita ngobrol, Kang, sampai balai, mohon maaf ya, kita jangan ngomong dulu botol kosong. Akang nanti aja setelah Akang pulang ke Bandung atau kemana, itu baru di chat atau di SMS atau di telepon bahwa ini titik koordinat kasih. Soalnya waktu itu orang Rusia emang pintar juga ya. Dia langsung begitu nemu, dia langsung foto, dia langsung ngasih titik koordinat dan segala macam. Emang orang gitu emang bener keren ya. Udah gitu ya udah kita akhirnya bikin kesepakatan. Udahlah. Oke, kata dia. Saya juga mau istirahat dulu. Intinya kalau emang besok naik lagi, Pak, saya udah seminggu di hutan, masa besok harus naik lagi? Kata dia, ya udah, nanti saya mungkin udah nyampe Bandung apa Jakarta, saya baru kabarin. Oke lah, aman lah masih. Yaudah, ini kita turun. Yaudah kita ya mungkin sebelum turun kita berdoa dulu di depan di tempat yang kita nemuin botol kosong itu. Ya mungkin ya dengan kita kan rame ada beberapa orang dan kita berdoa ya udah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing aja, ya udah kita di doa. Akhirnya udahlah kita balik ke camp, kita packing dan segala macam. Disitulah ada penderitaan lagi. Jadi satu orang tuh kita harus balik lagi ke Batu. Tanggung jawabnya sebelum kita bawa botol kosong tadi berarti bawa batu dulu. Jadi karena profesional. Yang mungkin yang planning kedua tuh kita kan bawa botol kosong. Ya. Ringan. Yang planning pertama kita bawa botol full. Batu. Oke, rekan-rekan. Jadi harap lebih diperhatikan berarti ya tadi walaupun kondisi volunteer gitu atau memang rekan-rekan yang memang biasa evakuasi, tapi kalau memang ketika kerja prioritasnya ya selesaikan dulu pekerjaan. Walaupun dalam standar operasi gitu. Tadi prioritas itu kan harus nurunin dulu jasa dan sebagainya. Tapi kita ketahui profesional rekan-rekan volunteer ini dia turun dulu membereskan dulu kerjanya. Mohon maaf, mungkin balik lagi berarti ke atas. Dan mohon maaf ya, kita potong. Ya mungkin kembali lagi kamu mohon maaf ketika ngobrol memprioritasin dulu pekerjaan. Mohon maaf. Ikan lihat korbannya. Kalau emang korbannya udah urgent, dia masih keadaan hidup, ya kita juga mungkin kita akan ngomong ke si IO kita. Ya kita pasti akan memprioritasin yang korban dulu. Mohon maaf. Kalau emang korbannya kayak hipo dan segala macam, itu masih ada nyawanya. Ya mohon maaf, kita akan memprioritasin evakuasi dulu. Intinya karena berhubung itu udah jadi botol kosong, jadi ya udahlah, nggak bakal hari ini karena sudah terjadi ya gini mah. Jadi kita yang beresin dulu ini. Makanya gitu. Tapi kalau emang kita nemuin pendaki atau yang sakit gimana? Itu pasti kita prioritasin dulu. Kita utamakan dulu. Jadi kalau tadi memang ada pengecualian karena dia udah jadi botol kosong dan tengkorak dan segala macam, kayaknya ya udahlah kita putusin
hari besok kita angkut. Ya udah, singkat cerita kita turun nih dengan kita di jalan tuh ngegerutu. Ya manusiawi ya, ngerasa capek ya, bukan kita nggak mau evakuasi. Kita kan sambil bercanda, bos, kita bawa batu, oke, besok batang korak. Ya mau gimana lagi, kita kan volunteer pak. Ya wis lah, kita jalan dulu. Nyampe, karena kita kan udah ngomong dari komitmen, jangan dibilang dulu, oke. Udah kita pamit lah, ya udah saya goodbye. Nyampe akhirnya barang nyampe Montana, kita keluarin barang segala macam, kita ngomong lagi. Mohon maaf, jangan dibilang dulu ya. Oke, tenang Kang, kata orang Bandungnya. Kata Mister, silent. Oke, kata orang Rusianya. Jadi datang lagi kan, ada gini, Mister, sleep sugar. Itu yang bikin kita ya happy. Kata, udah. Ya, kalau sleep sugar terus, ya udah saya mau tidur manis lagi. Setan, karena beres kerjaannya. Tiba-tiba, udahlah kita pamit dan segala macam. Yaudah, orang Rusianya balik. Kita juga balik dong, balik kandang, pos masing-masing. Tiba-tiba si orang Rusia tuh tidak mendengar orang Bandung tuh, yang kawannya dari Bandung tuh. Ternyata dia tiba-tiba mau balik, ya udah turun dulu bentar, kata si orang Bandung. Dia pergi ke balai. Langsung lah ngasih informasi bahwa saya tuh menemukan ini, titik koordinatnya ini. Udah gitu, kita nggak tahu dong, balik kandang. Terus kalau nggak salah nyampe Cibodas tuh kita jam 4 sore. Baliklah, kita kan Gunung Putri kan. Nyampe maghrib kita dapat telepon lagi. Baru nyampe base camp dapat telepon lagi. Halo Den, ini dengan Pak ini. Oke, orang-orang balai ya, orang-orang Taman Nasionalnya. Kenapa Pak? Ada masalah? Enggak. Lu kok nggak ngomong? Ngomong apaan Pak? Tadi orang Rusia ngomong, katanya dia nemuin tengkorak dan segala macam. Emang bener Pak? Nah kenapa lu nggak ngomong? Udah jadi tengkorak Pak. Maksudnya bisa kali dibesokan, bukan sekarang. Istirahat dulu ya. Jadinya, ya kenapa lu emosi? Ya udah santai Pak. Ya akhirnya mungkin orang-orang Taman Nasional tuh langsung bikin rapat atau briefing dan segala macam. Akhirnya diputuskan lah. Besok pagi harus turun lagi. Oke Pak, aku kan ngomong. Kan mungkin maksudnya teman-teman volunteer itu banyak. Terus Medan Buruan Kawah itu udah pada tahu semua. Ketika bukan saya pun ada teman-teman yang lain. Oke Pak, saya besok istirahat. Ada teman-teman yang lain mau untuk ini. Berarti koordinasi dulu dengan. Udah malam itu pun langsung dengan ya mungkin kalau di situ ketika kita tinggal di volunteer dan segala macam. Pak, saya capek. Tidak ada kata kayak gitu Pak. Jadi mau tidak mau ya harus siap. Akhirnya kita koordinasi dan segala macam. Ya udah besok saya kirim teman-teman yang lain. Kalau saya mau istirahat dulu. Kata lu yang tahu titik koordinat. Nah kan terjadi kan gitu kan. Ya akhirnya udah dia mungkin koordinasi dan segala macam dengan staffnya. Ya akhirnya besok pagi kita ada beberapa 2 resort yang berangkat. Resort Cibodas sama Resort Gunung Putri. Resort Cibodas. Kebetulan itu dipimpin sama 2 resort dan ya kanit dan segala macam lah kita berangkat. Udah singkat cerita jalan lah. Orang kan emang udah tahu ya posisinya tuh udah tahu. Ketika ngomong ke titik koordinat ini, ya udah teman-teman itu udah ngeh semua. Ya udah jalan. Udahlah, karena gue betis masih ini. Kalau biasa naik gunung, is okay. Batu Pak yang digendong, gitu kan. Yaudah jalan. Belakangan, kebetulan aku sama jalan tuh sama kepala resort Gunung Putrinya. Salah satu bapak saya juga ya. Pendiri GPO dan teman-teman. Ya, mungkin itulah salah satu legendnya volunteer itu pokoknya Sapriyudi pokoknya nama. Mbak, gitu. Kalau dikenal di rekan-rekan volunteer itu Mbah ya? Mbah Yudi. Itu dia ikut serta juga, itu bareng lah dengan tim saya yang paling belakang ya udah. Akhirnya cerita kita jalan, akhirnya alhamdulillah nyampe ke titik korban itu udah ngumpul semua. Ya udah kita packing dan segala macam. Packing udah itu nyampe yang kita ada rambut dan segala macam, jangan sampai ketinggal salah itu. Ya tapi ketika kita sebelum eksekusi kita berdoa dulu dan segala macam. Selesai berdoa, udah kita eksekusi. Akhirnya nyampe itu kan ada satu petugas yang mengeluarkan statement, jangan sampai ada tertinggal selai rambut pun. Oke. Udah kita kumpulin. Berarti didata juga kalau gitu kan. Maksudnya ketika memang pengangkatan tadi mayat tadi, berarti itu tuh sambil istilahnya apa ya? Dioperasi bersih lah kasarnya. Karena dikhawatirkan ada yang tertinggal gitu. Nah, enggak maksudnya yang enggak tertinggal tuh bagian-bagian tubuh si korbannya. Ya mohon maaf kayak kan posisinya sudah hancur.
itu rambut sudah berserakan. Ya. Dan mungkin ada beberapa bagian kulit yang masih ada. Jadi itu dikumpulin semua, disatuin di kantong plastik. Di situ kita bingung. Kalau evakuasi botol kosong yang masih baru, itu kan tandu. Ya. Sementara ini kan udah kerangka. Kalau ditandu pun akan sangat sulit. Yang lucunya kalau kita tandu, itu kan badannya burung kawah itu Ya. emang Terjal ekstrim dan hutannya masih rapat. Ya. Kita bingung apa. Kalau pakai tandu ringan. Tetapi akhirnya lah putusin lah. Masukin keril. Akhirnya ya untung tengkorak kepala dan segala macam kita masukin semua. Ada yang satu bingung. Kang Udan, kenapa kita bingung? Jadi dari kaki ke bagian perut itu si tengkoraknya masih utuh, masih ada 2 atau 3 ada urat yang masih nyambung. Oh, jadi belum hancur semuanya berarti. Belum. Ya tadi kan saya ngomong, Ya. itu seperti tengkorak sebelah udah ada kulit. habis, ini masih kulit kering. Jadi ada beberapa mungkin urat apa ya. Itu kita bingung. Mau dimasukin keril? Susah. Ya setengahnya keril mungkin dia kakinya masuk. Ya. Tapi Sebelahnya kaki, lagi. mohon maaf ya kakinya dari apa namanya? Lutut ke atas. Kalau kaki bawah udah copot. Dari lutut ke atas sampai pinggang itu masih nyatu. Ya kita bingung. Kita masukin ke 80 liter. Udah ditinggiin, masih nongol badannya. Duh, kita bingung gimana ya. Ya mungkin dengan adanya orang banyak, ya mungkin ada salah satu teman yang dia cukup berani juga dan orangnya emang gimana ya, tanpa pengetahuan itu dipatahin. Ya, maksudnya mohon maaf tanpa koordinasi dulu dan sebagainya. Ya kita kan bingung mau evakuasi dari mana. Jadi dikasih dimasukin. Si tulangnya tadi dipatahin dulu. Bukan tulangnya patahin, ada kulit yang satu, sendi kayak gitu sendi kayak gitu kan. Akhirnya emang putus tapi mungkin nggak tahu digimana sama dia. Akhirnya masuk, ya udahlah jalan. Kita cerita udah evakuasi karena waktu itu udah mau maghrib. Udah clear area semuanya, udah aman semua. Dari situ kita sisir dari jam 12 kita nyampe itu. Kita sisir radius kilo sampai 2 kilo untuk menemukan ya tanda-tanda dan mudah-mudahan kita menemukan identitas. Ya. Itu selama proses 2 sampai 3 jam kita keliling radius itu tidak menemukan barang bukti untuk identitas dan sebagainya. Iya, itu nggak ada. Berarti tanpa dikenal berarti ya. Ya, soalnya pas begitu ya mungkin begitu dia meninggal atau dia berangkat ke Gede Pangrango pun kalau emang warga lokal pasti ada yang tahu dong. Ya. Berarti ini kita ada kemungkinan ini luar Cianjur ya. Luar Cianjur atau entah daerah mana lah, yang penting yang jelas itu tidak ada identitas. Ya ini akhirnya singkat cerita waktu sudah menunjukkan jam 5, akhirnya kita turun. Udah karena tidak menemukan hasil ya. Menemukan identitas ya udah kita mulai turun packing semacam. Turunlah dong. Jalan jam 5 karena kebiasaan kita ya. Ketika kita evakuasi dan segala macam, kita nggak mau maghrib masih di jalur. Botol jam 5. Sementara buruan kawah atau si apa namanya? Buruan kawah ke kandang badak tuh itu bisa nyampe kalau orang cepat ya 1 jam kurang. 1 jam kurang kalau cepat. Dari buruan kawah kandang badak tuh ya. Ya. Yang penting keluar dari sini dulu. Akhirnya nyampe jam kandang badak tuh kalau nggak salah mau maghrib belum setengah 6 lah. Istirahat bentar ngopi, minum, terus lagi jalan lagi. Itu kan estafet ya. Kalau si botol itu estafet. Udah ganti orang tuh. Tiba-tiba di situ tidak ada kejanggalan. Udah nyampe ke Telaga Biru. Tiba-tiba ada senior saya, betul itu senior ya itu bisa dianggap kakak saya juga, almarhum. Sekarang orangnya udah almarhum Bidin. Tiba-tiba di atasnya sebenarnya di atasnya ini apa nih? Telaga. Dan Telaga itu udah ada kejadian lucu juga. Itu kan orang-orang ngedrop logistik. Ya. Dari pihak Taman Nasional itu ngedrop logistik, ada Kasat, bukan apa Adi di sini orang. Dia kan yang bawa botol kosong kan duluan. Berarti dia simpangan berarti. Enggak ketemu. Padahal almarhum Bidin sama Adi itu emang orang deket banget, kenal. Ya.
Tiba-tiba ketemu, Dan, mana itunya? Kalau duluan tadi. Siapa yang bawa lu? Bidin. Gua nggak temu. Waktu itu dari Telaga tuh emang nggak ada jalan apa namanya? Nggak ada penyimpangan atau Nggak ada, emang satu jalur doang. Nah, gue bilang aneh. Yaudah kita kejar. Bener lu, bener udah jalan duluan. Yaudah kita lari, kita kejar. Kata gua Telaga Bidin. Bilang, itu Bidin kan. Din, lu naik lewat mana? Lewat sini. Tadi gua lewat sini lu nggak ada. Kapan kata Bidin teh? Yaudah, aneh. Tiba-tiba Bidin jalan 5 langkah kemudian dia jatuh. Deng. Tapi lucu jatuhnya. Ya mungkin kita heran juga. Aneh juga. Harusnya orang jatuh kan kesandung dia deng. kesandung ke Ya depan. mungkin gitu. kalau dia ketika melayang ada beberapa Ya, langsung gitu yang ini hampir 2 meter. Begitu sana dia kayak ngeroyong terbang. kayak slow motion berarti. Superman. Dia ada apa lagi nih? Ya udahlah. Bi, aman. Udah jalan, gantian sama saya lah. Udah pakai saya terakhir tuh. Nyampe lah ke balai besar Taman Nasional Gunung Karangwe itu Cibodas. Sampai ke balai kita ngumpul makan. Tiba-tiba temen tadi yang namanya Bidin yang tadi bawa si botol kosong itu jatuh. Tiba-tiba nyampe balai. Ini kada yang mukul. Kayak ada yang mukul. Nyampe pulang nyampe dia, Bi kenapa? Gue sakit ya. Padahal nggak ada apa-apain. Jatuh cuman druk. Udah. Tiba-tiba udah jalan gantian. Nyampe balai. Ini kada yang mukul. Seminggu kagak bisa ngeliat, kagak bisa nengok gini aja. Yang anehnya, ya mungkin emang udah atau urat ketarik apa gimana, tapi itu di luar nalar kita lah. Oke, dari situ udah selesai lah operasi kita. Waktu sekitar jam 10 atau jam 9 lah waktu itu. Sampai balai udahlah kita pamit segala macam karena operasi kita selesai. Ya udah, yang itu BAP ya orang-orang Taman Nasional ya sama kepolisian. Kita mah biasa, ketika misi selesai, comeback to pos. Tapi Kang, ada satu pertanyaan yang tadi agak unik tuh. Ada kejadian yang tadi agak di luar dari skema gitu ya. Ketika tadi salah satu volunteer dia dengan inisiatifnya gitu. Ketika kerangka tadi susah masuk carrier itu bukan dipatahin atau dilipat gitu, dia kena dampak nggak sih Kang sebenarnya? Kalau kena dampak, karena kan kalau tadi berbicara sisa almarhum Kang Bidin ya, dia yang memang ya udah bawa gitu. Dia aja kena kayak tadi langsung jatuh gitu. Nah kalau semisal yang tadi salah satu volunteer tadi yang memang ngelipet si atau matahin si itunya, kena dampak nggak sih Kang? Ya mungkin kembali ke adab. Ya kalau berbicara masalah dampak, ya. Kenapa? Dia tiba-tiba setelah evakuasi itu dia ngerasa sakit 1 bulan. Sakit 1 bulan? Tanpa dia sadar, dia di rumah sakit cuman dia diam aja. Tapi yang anehnya kita sakit itu dia keluar keringat terus. Keluar keringat terus? Badannya tuh. Sampai saya ngomong sama ibunya tuh bisa ganti baju berapa kali sehari itu. Ya mungkin itu kan udah di medis ya. Yeah. Ya akhirnya adalah salah satu orang ngerti juga di luar medis ya. Yeah. Ini sakitnya kenapa? Akhirnya dia tidak ngomong dan segala macam, cuman dia suruh minta lu balik ke sana. Lu minta maaf. Lokasi. Ya. Berarti pas nurunin tadi si korban gitu. Terus salah satu rekan volunteernya itu sakit, dia harus naik lagi ke atas. Untuk selang berapa bulan kalau naiknya? Selang berapa bulan? Beberapa bulan. Ya, soalnya dia sakitnya enggak, maksudnya dari setelah evakuasi itu ada berapa jeda waktu. Karena dia kan begitu turun seminggu kalau nggak salah langsung sakit. Ya. Sakitnya 1 bulan. Ya akhirnya adalah orang pintar segala macam. Akhirnya dia udah katanya ya udah kamu jarak ke atas dan minta maaf. Berarti memang pentingnya adab gitu ya, ketika evakuasi atau dalam hati kita mau nolong gitu ya, tetap berarti adab tuh harus diprioritaskan. Ya menurut saya sih ya. Ya makanya kan waktu evakuasi waktu pas di lokasi kejadian ada satu senior ngomong jangan sampai tertinggal selai pun. Intinya kan adab dong. Iya. Ya, intinya betul. Jangan sampai ditinggalkan. Ya apalagi mohon maaf kayak tadi dia tiba-tiba masuk carrier. Berarti tadi berbicara tuh perlu tentang adab berarti ya. Iya. Ya kita
ya mungkin kalau di agama saya kan Islam, ya intinya adabnya memang ketika orang mati pun kita harus ada dan segala macam. Intinya kenapa ada pemakaman segala macam, itu adab yang digunakan. Ya, tapi saya tidak menyalahkan teman saya itu karena saya pun tidak tahu dengan kayak gitu bakal ada dampak. Ya dengan adanya kejadian itu kita lebih Bisa belajar lah ya. belajar dan introspeksi diri. Ya mungkin ketika saya pakai dengan macam tuh, walaupun dia kesannya sudah tidak ada nyawa dan segala macam, tetap kita selalu ada. Itu alhamdulillah sih ada hikmahnya juga sih, dan dari kejadian itu ada hikmahnya juga buat saya. Kita juga bisa tahu dan segala macam. Walaupun kita kesalahan angkat kerangka, Ya. tapi ya mungkin di luar kerangka itu dia ada yang punya. Jadi intinya untuk teman-teman atau regenerasi volunteer juga nanti ketika evakuasi segala macam, ya mohon maaf, satu adab dipakai. Bukan hanya ketika evakuasi ya Kang, dimanapun tuh ada. Iyalah. Ya kadang-kadang kan orang udah paham. Ya. Kalau di luar tuh pasti ada tuh pasti paham lah ya. Betul. Tapi kalau di gunung kadang-kadang evakuasi lupa, Cok. Ya betul. Apalagi evakuasi botol kosong. Ya apalagi dengan suasana tegang ya kan. Berusaha atau berupaya untuk terhindar dari tegang tadi, pasti ada selengean atau candaan-candaan. Ya kalau gimmick kayak gitu kan, selengean itu kita bikin sebenarnya kalau bilang. Kenapa kita bikin? Bukan kita nggak serius ya, tetapi kita untuk ngilangin rasa takut, rasa capek, rasa stres, itu harus ada. Kayak gimmick bercanda itu bisa ada kalau kita bawaannya serius ya waktu itu stres kemudian pasti. Apalagi evakuasi mayat. Betul. Ya kan? Betul. Pikirannya udah ada yang halu, tiba-tiba kerangka bangun, Ya. Mas kopi dong, gimana kemudian? Ya kan? Iya betul. Jadi kalau kita setiap evakuasi macam serius, tapi kita bawa santai, sambil bercanda lah. Jadinya ketika pekerjaan kita bawa santai dan kita bawa senyum, nggak jadi ubah. Trauma healing lah. Oke. Paling seperti itu rekan-rekan. Tadi cerita yang cukup menarik gitu. Ketika memang tadi Kang Den nyeritain tentang evakuasi, dan ternyata botol kosong sudah jadi kerangka gitu. Ya kita bisa belajar lah gitu terkait dengan dari rekan-rekan gitu ketika memang ada evakuasi atau rekan-rekan ketika dimanapun itu gitu. Tadi nomor satu itu adalah terkait dengan masalah adab. Mungkin gitu ya Kang ya. Iya betul. Oke, mungkin dicukupkan sekian dari kita. Terima kasih banyak Kang Den. Sama-sama. Semoga mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi, kita bisa gali-gali cerita lagi. Insya Allah kalau masih ada waktu ya. Ya, paling seperti itu rekan-rekan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di Explore Gunung Gede episode berikutnya.